Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu semuanya sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan bahwa tujuan Bapak Ibu kami undang di sini adalah dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu berupa budaya positif. Nah, pada kegiatan ini saya akan berbagi praktek baik mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, langsung saja nggih Bapak Ibu. Karena berhubung waktu juga sudah siang, kita mulai yang pertama. Oke. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, saya memiliki satu pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mana nanti harus dijawab, ya, dan jawabannya sudah saya siapkan, tinggal pilih saja. Nah, ini pertanyaan yang pertama, yaitu sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi saat Bapak Ibu itu diundang di diklat atau pelatihan, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu itu untuk hadir ke sana? Nah, di sini ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama adalah, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas atau kepala sekolah, atau intinya itu atasan kita. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah Anda hadir karena ingin mendapatkan pujian ataupun penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah Anda ingin hadir karena ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, atau artinya itu karena keinginan Anda sendiri, kesadaran Anda sendiri. Ada 3 jawaban. Monggo Bapak Ibu silahkan yang mau menjawab. Ya. Titik dulu ya. Terima kasih Bu Nining. Apabila saya menghadiri sebuah diklat, motivasi saya tentu saja adalah karena komitmen saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selain itu juga ingin dapat nomor HP anyar biar temannya tambah. Ya, berarti itu bonus mengikuti kegiatan. Dapat kenal. Kalau yang dulu-dulu sambil cari mantu. Oh, gitu. Sekarang karena enggak, yo saya jarang ikut diklat, Bu. Gitu. Motivasinya itu Bu Nining. Terima kasih. Wah, luar biasa, Mbak. Pertama, ya monggo Bu Wati, ya, motivasinya yang mana menurut Mbak Wati? Atas waktu yang telah diberikan. Dari pertanyaan, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Pertama, Bu, saya terutama ingin tahu sebenarnya nanti kira-kira mendapatkan materi apa. Penasaran itu yang membuat saya hadir. Jadi kalau diambil
di situ disediakan 3 pilihan. Maka saya akan mengambil pilihan yang ketiga. Saya ingin menjadi pembelajar panjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri saya sendiri. Begitu Bu. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, jawabannya pilihannya yang ketiga, cuma bonusnya berbeda-beda. Kalau Bu Titik ingin cari nomor HP baru, kalau Bu Atik ingin mendapatkan ilmu baru, materi baru. Ada mungkin yang berbeda untuk jawabannya? Oh, sama. Oke. Oh, nggih, monggo Bu Sri, monggo. Yang jelas pertama memang ingin nambah pengalaman Bu. Oh, ya. Tapi kadang juga merasa karena ditunjuk, terutama kalau bukan bukan mapelnya. Contohnya misalnya dulu pernah pendidikan agama Islam, kebetulan disuruh MGMP. Nah itu ya karena ditunjuk akhirnya berangkat, tapi di sisi lain bonusnya ingin menambah pengetahuan. Berarti Kesimpulannya gimana kalau ya, itu berarti nomor 1 dan nomor 3. Iya. Ya, takut. Sebenarnya nggak takut, cuma ya karena merasa sebagai pendidik ingin tampil karena ditunjuk oleh atasan. Tunjuk, oke, bagus, luar biasa jawabannya. Ada yang lain, monggo? Sudah cukup, ya? Oke. Iya, benar sekali Bapak Ibu bahwa di sini tidak ada jawaban yang salah. Yang penting bisa memberikan alasan yang logis dan masuk akal. Tapi diharapkan, jawabannya yang nomor 3, yaitu muncul karena kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu menyangkut mengenai budaya positif. Mungkin beberapa hari yang lalu Bu Fitri sudah menyampaikan, saya hanya mengulas sedikit saja. Nah, di mana yang namanya budaya positif itu terdiri dari 2 kata, yaitu budaya dan positif. Kalau dilihat dari perkata, budaya itu artinya adalah kebiasaan. Sedangkan positif itu adalah hal yang baik. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Nah, budaya positif di sekolah itu artinya adalah nilai-nilai positif ya, yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, ini perlu digarisbawahi, motivasi intrinsik. Artinya adalah motivasi dari dalam diri. Dalam diri siapa? Yaitu dalam diri siswa. Tujuannya untuk apa? Yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab, ya, rasa tanggung jawab dan budi pekerti luhur. Nah, endingnya apa dari budaya positif ini? Yaitu menciptakan siswa atau generasi muda yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, yang mana yang kalau istilah profil pelajar Pancasila tentu Bapak Ibu ini sudah paham sekali, ada 6 profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu? Masih. Kalau ini mesti ada lagunya ini. Ada yang mau nyanyi enggak? Profil pelajar Pancasila ini. Oh bareng, oke, kita nyanyi bareng ya, profil pelajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini ada 6 itu harus, itu adalah tujuan cita-cita kita untuk menciptakan generasi yang mulia. Nah, di situ. Oke, sudah paham budaya positif jadi kebiasaan yang baik yang harus tetap kita tularkan, kita laksanakan.
Nah, di sini budaya positif apa saja yang akan kita pahami atau kita terapkan? Yang pertama adalah mengenai disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, mengenai kebutuhan dasar manusia. 4, posisi kontrol. 5, keyakinan Klaus. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jangan keliru nggih Bu Titi nggih. Iya. Segitiga restitusi. Oke. Ya ampun kata yang lain ya. Oke, kita mulai yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, ini kok macet punya saya ya. Tadi bisa. Nah, sebelum saya mulai disiplin positif, ini ada video mungkin, tapi sebelumnya jangan tertawa dulu ya kalau lihat ini. Soalnya saya berulang kali lihat itu masih tertawa terus. Nah, ini videonya belum. Kayak yang sekarang nanti tidak boleh tertawa. Nggak boleh. Nah. Kenapa Anda berhenti? Tarik dulu jalan yang lain. Ada polisi di depan. Mundur 3 langkah, masuk dan bahagia, lurus sejauh 100 meter. Macet. Mengapa Anda berhenti lagi? Tarik dulu jalan yang lain. Masih ada polisi di depan. Masuk. Kalau begitu, balik arah. Lurus sejauh 200 meter. Setelah itu belok kiri ke Jalan Iskandar. Macet. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Anda telah tiba di tujuan. Ini kan akses sepeda motor. Kau beli dulu helm, baru kau jalan lagi. Bukan kerjaanku nyarikan kau jalan tidak ada polisinya. Udah terlalu naik motor, tapi gak mau pakai helm. Nanti ditangkap polisi, nangis kau. Kau pulang lagi. Dikasih tahu yang bagus malah melawan aja kau. Dia selamat dan gak nyusahin aku terus kau. Sabar dulu kau. Jadi emosi kau. Kayak mana aku gak emosi. Kau suruh pula aku nyerikan jalan yang gak ada polisi. Pakai otak kau. Jangan sampai ku letakkan ginjal kau sekalian. Ingat keselamatan yang utama. Pakai helm kalian. Jangan Nah, sudah selesai. Loh. Oke. Dari video, tes. Ya, dari video yang sudah ditampilkan tadi, coba adakah yang mau bercerita tadi isinya video apa toh? Oh, kayak siapa, kayak kenal gitu loh. Coba saya mau dengar suaranya Bu Maya. Tadi videonya tentang apa Bu Maya? Terima kasih atas kesempatannya. Dari melihat video tadi,
Videonya mengenai seorang laki-laki mungkin mau berangkat kerja atau mau kemana, tetapi tidak memakai helm. Minta tolong sama Google Map untuk mencarikan jalan yang tidak ada polisinya. Tetapi setiap ditunjukkan jalan pasti ada polisinya. Itu. Kemudian maksud dari video tadi tentang disiplin, ada tata tertib untuk berkendara, untuk memakai helm. Tetapi pengendara tadi melanggar, tidak mau memakai helm, kemudian diingatkan oleh Google Map, diingatkan sama Google Map agar taat aturan. Karena diingatkan dan mau merubah dirinya untuk bisa taat aturan, mau berubah, maka pengendaranya membeli sebuah helm untuk dipakai. Disiplinnya itu disiplin mematuhi tata tertib karena diingatkan. Seperti itu Bu Nini. Terima kasih. Mati kabeh niki. Ya, bagus. Ya, bagus sekali ya. Luar biasa jawabannya Bu Maya. Oke. Ya. Kiranya seperti itu ya tadi, bahwa ada seorang bapak-bapak naik Vespa, pinginnya itu lolos dari polisi karena nggak pakai helm. Nah, dia nyari jalan kemana-mana, tapi ternyata jalannya tetap aja ketemu polisi. Sampai pada akhirnya dengan terpaksa membeli helm. Nah, baru aman. Nah, di sini ada ya tadi berusaha untuk menghindari Pak Polisi tadi. Berarti ada usaha untuk tidak disiplin. Nah, tidak disiplin dalam berlalu lintas, itu tidak memakai helm tadi. Nah, namun pada akhirnya kemudian akhirnya juga membeli helm karena mau tidak mau ya harus mentaati aturan. Nah, di sini berarti ada sebuah ketidakdisiplinan. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin dan bedanya apa dengan disiplin positif? Itu yang kita ambil di sini. Nah, kalau dilihat dari kata disiplin sendiri, kira-kira arti disiplin itu berarti apa ini? Maknanya apa? Kalau kita disuruh disiplin, berarti itu kita disuruh untuk apa ini? Untuk maksudnya disiplin di sini patuh atau mentaati peraturan yang ada. Jadi seandainya masuk jam 7, kalau kita itu kok lebih dari jam 7, wah berarti melanggar kedisiplinan. Kira-kira seperti itu Bu Nini. Satu kata yang saya terima adalah patuh, ya. Patuh atau ketaatan, ya betul sekali. Disiplin itu diartikan sebagai kepatuhan atau ketaatan. Nah, berbeda dengan yang namanya disiplin positif. Nah, apa bedanya disiplin dengan disiplin positif? Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Ya, yang pertama yaitu bahwa disiplin atau saya istilahkan disiplin biasa. Nah, itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Artinya apa? Seperti dalam video tadi. Dia mau beli helm, pakai helm karena apa? Takut dengan polisi. Nah, itu artinya adalah disiplin. Namun yang namanya disiplin positif itu karena apa? Nah, karena ada pesan internal. Itu bedanya. Jadi kalau disiplin biasa itu karena faktor eksternal, tapi kalau disiplin positif itu karena faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor dari kesadaran diri sendiri. Jadi memakai helm itu tujuannya bukan karena takut ditilang polisi, tapi karena untuk keselamatan.
ya melindungi kepala kita kalau terjadi kecelakaan. Jadi untuk keselamatan kita sendiri. Nah itu, jadi bukan karena seseorang atau bukan karena orang lain, tapi karena diri sendiri memakai helm. Nah bisa saja kita contohnya seperti kita kan kerja di daerah desa Bator ini kan tidak ada polisi, kita boleh nggak pakai helm, tapi kan itu melanggar ya. Dan karena kita itu sudah sadar sendiri bahwa pakai helm itu untuk diri kita sendiri, jadi walaupun lokasinya di desa nggak ada polisi, tetap kita memakai helm. Berarti kita itu sudah menerapkan disiplin positif pada diri kita sendiri. Nah, ya. Oh iya, biar tidak panas. Nah, begitu juga. Nah, di sini ya Bapak Ibu bahwa disiplin positif, itu dalam budaya kita yang namanya disiplin itu tadi dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang internal tadi. Kemudian baru disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Jadi contohnya kalau kita mengajar sebagai guru itu memberikan tugas kepada anak dan diharapkan kan anak mau mengerjakan tugas itu. Nah, anak mau mengerjakan tugas itu bukan takut karena kita ancam atau mungkin takut kita sogok atau apa, tapi karena anak itu sadar sendiri, oh tugas ini untuk saya sendiri, untuk memahami materi yang sedang diajarkan. Jadi diharapkan seperti itu. Jadi anak sadar sendiri dari faktor dalam atau internal. Nah, di sini Bapak Ibu dalam penerapan budaya positif bisa kita lihat dalam kegiatan sesapa setiap pagi, yaitu dengan menyambut anak-anak atau murid-murid untuk datang ke sekolah. Ini bisa dilihat Nah, ini yang kita lakukan di sekolah kita. Nah, kemudian juga pada saat upacara bendera itu anak-anak juga dituntut untuk disiplin dalam berbaris. Nah, ini juga menunjukkan atau merupakan contoh penerapan budaya positif, bisa juga dalam disiplin positif, Bapak Ibu. Itu untuk contoh-contohnya. Nah, kita lanjut untuk kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini juga berkaitan dengan disiplin positif, di mana motivasi, arti motivasi itu kan dorongan, Nah, jadi alasan supaya kita mau melakukan disiplin positif, nah itu perlu adanya motivasi tadi, Nah, motivasi atau dorongan itu timbul dari diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu melakukan sesuatu karena yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau istilahnya menghindari hukuman. Berangkat pagi karena takut dihukum Bumaya. Nah, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, motivasi kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mau berangkat pagi karena supaya nanti dipuji oleh Bumaya. Wah, ini loh anaknya sregep, tidak pernah telat, seperti itu. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan tadi, poin yang ketiga, yaitu muncul dari diri sendiri atau kesadaran diri. Nah, kalau yang muncul ini poin ketiga ini, wah luar biasa. Sekolah SMP Negeri 3 Gubuk menjadi sekolah yang wah luar biasa, mantap. Gurunya, muridnya,
semuanya luar biasa. Tuh. Nah, kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin sudah pada paham ya untuk yang ini. Nah, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sama-sama memberikan semacam pelajaran kepada anak, namun beda-beda caranya. Untuk yang pertama, sebagai contoh itu ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah, di hukuman itu dengan cara apa? Nah, kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, guru kemudian menghukum. Kalau menghukum itu tentu dengan nada suara yang bagaimana Bapak Ibu? Kalau menghukum, iya keras, marah seperti itu. Jadi anak menjadi takut. Nah, kemudian juga tindakan yang diberikan kepada anak juga sangat memberatkan biasanya. Okay? Tidak mengerjakan PR, dihukum lari lapangan 10 kali. Nah, padahal kalau di logika itu kan nggak ada hubungannya, mengerjakan PR dengan lari. Nah, namun itu harus dilakukan karena itu masuk dalam hukuman. Kalau tidak mau biasanya malah ditambah lagi hukumannya. Nah, itu namanya hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Nah, ini hampir mirip tapi berbeda. Kalau konsekuensi itu jika anak melakukan kesalahan diberikan ya tambahan ataupun kayak bukan hukuman, cuma masih berkaitan dengan tugas yang pertama tadi. Tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Ya harus mengerjakan. Nah, karena terlambat, konsekuensinya mengerjakan tapi ditambah bisa 3 kali, bisa 5 kali. Nah itu. Tapi masih ada kaitannya. Tapi kalau hukuman tadi tidak ada berkaitannya dengan mengerjakan PR. Jauh berbeda. Tapi kalau konsekuensi masih ada, cuma memang kalau dirasa juga memberatkan murid. Nah, berbeda dengan dua hal itu yaitu restitusi. Kalau restitusi ini sifatnya halus Bapak Ibu, jadi tidak dengan marah-marah. Walaupun anak tidak mengerjakan PR, tapi nada suara Bapak Ibu guru itu tidak menakutkan. Ditanya baik-baik, alasannya kenapa kok tidak mengerjakan. Kemudian ya kalau jawab umpama lupa, nah alasannya lupa. Terus konsekuensinya apa kalau lupa? Dan biasanya di restitusi ini anak memberikan solusi dari kesalahannya tadi. Kalau dia tidak mengerjakan PR berarti restitusinya apa? Ya harus mengerjakan. Kemudian dia harus memperbaiki perilaku atau supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama, supaya besok-besok itu tidak lupa lagi dengan PR-nya. Nah seperti itu. Nah kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menerapkan untuk restitusi ini? Nanti di berikutnya nanti ada simulasi juga untuk restitusi. Monggo Bu Guru mau bertanya. Terima kasih Bu Neneng. Penerapan restitusi tentang siswa yang tidak mengerjakan PR itu kan sering kita hadapi di sekolah kita. Bahkan saya setiap memberikan PR itu pasti ada separuh yang bilang lupa alias tidak mengerjakan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah tadi kan kalau restitusi itu bagaimana bahasa kita meyakinkan anak itu dengan jawaban-jawaban yang mana mengarahkan kepada anak tersebut menyadari akan kesalahannya ya begini ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah itu kita lakukan seandainya kan disuruh mengerjakan PR-nya berarti. Yang ingin saya tanyakan tuh kapan waktunya? Sedangkan separuh situasinya ya separuh dari siswa kita itu mengerjakan. Apakah boleh dikerjakan di dalam ruang ataukah harus di luar ruang atau yuk saat itu atau yuk kapan gitu maksud saya itu begini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Rum ya. Oke, untuk restitusi ini bisa dikerjakan contohnya begini Bu Rum. Umpama saat itu guru mengajar di kelas ya, ada anak tidak mengerjakan.
Jadi tidak harus langsung ditegur di kelas itu. Jadi mungkin waktu istirahat itu yang paling tepat. Istirahat dipanggil. Kalau enggak ya pulang sekolah kalau agak lama. Nah biasanya istirahat dipanggil, nanti kemudian berdua ngomong-ngomong seperti itu. Jadi seperti ngomong dengan teman. Tidak ada nada-nada keras, kasar, tidak. Jadi kita harus tahu alasan dia tidak mengerjakan. Kemudian yang kedua, kita tanya apa yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dia atau sudah dia bentuk dengan teman-temannya itu sesuai tidak. Nah kalau tidak sesuai, nah bagaimana solusinya? Nah dari situ nanti anak akan bicara sendiri solusi yang akan dia pakai atau akan dia laksanakan. Nah seperti itu. Nah kita tinggal mengarahkan seperti itu. Jadi kalau ditanya waktu mengerjakannya kapan? Ya setelah itu, setelah kejadian itu. Bisa besoknya dia mengumpulkan atau mungkin pas pertemuan berikutnya juga bisa, tergantung kesepakatan antara guru dan si anak tersebut. Seperti itu ya. Berarti pembelajaran seterusnya dia boleh mengikuti ya? Boleh. Terima kasih. Tidak ada hukuman. Untuk budaya positif yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ada yang tahu, mungkin kemarin masih ingat Bu Fitri, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5 nggih. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, ketiga penguasaan atau power, yang keempat adalah kebebasan atau freedom, yang kelima adalah kesenangan. Nah ini jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk juga murid-murid kita. Jadi murid yang melanggar peraturan atau yang biasa kita sebut murid nakal begitu ya. Nah, murid-murid itu melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib itu biasanya didasari oleh 5 kebutuhan dasar itu. Bisa salah satunya adalah ingin mempertahankan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, ya. Yang ketiga adalah penguasaan, 4 kebebasan dan kesenangan. Jadi karena mereka itu kurang atau tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu, makanya apa yang dilakukan itu tidak seperti murid-murid yang biasanya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bu Guru bilang aku tidak boleh bersenandung atau bernyanyi, waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira ini si murid tersebut kurang dalam kebutuhan dasar apa ini, Bapak Ibu? Ayo. Kira-kira si murid ini membutuhkan kebutuhan yang mana? Dari kelima tadi. 5 tadi ada apakah kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Yang mana, Bapak Ibu? Untuk pertanyaan pertama. Di kelas ada anak yang menyanyi. Nah, ini. Kira-kira kebutuhan yang mana? Coba Bu Winarsi. Senang Bu. Senang, karena kan senang nyanyi mesti bersenandung kecil-kecil. Seperti ibu kalau masak kan juga bisa sambil nyanyi, gitu. Ya, terima kasih. Ya. Kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Iya, karena ada tadi hobi menyanyi, jadi harus disalurkan. Ya, seperti Bapak Ibu guru juga. Kalau hobi menyanyi ya disalurkan, boleh menyanyi, tapi yang penting tahu tempatnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, masa aku dilarang ke toilet padahal aku kan kebelet. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa ini? Ayo. Ini yang ngantor ini, Bu Titi ini.
Kebutuhan apa ini? Enggak, Kebutuhan yubu kebelet yo kudu esuk. Kok itu ketoknya nganu Bu, bertahan untuk hidup ya Bu ya. Iya Bu. Iya Bu ya. ya bertahan hidup gitu. Lah ini sering ya. Saat kita ngajar itu bahkan bisa 3 kali ya, izin ke toilet dua-dua lah, ini kebiasaan dan kita tidak boleh melarang karena itu kebutuhan mereka. Ya, oke, kita lanjut yang ketiga. Iya. Nah ini boleh. Ya, kita lanjut yang ketiga, yaitu aku mau keluar kelas biar dikejar sama Bu Nining atau biar dikejar sama Pak Nur. Nah, kira-kira ini kebutuhannya apa Pak Nur ini? Si anak ini. Tadi ada ini 5 tadi. Kelihatannya kebiasaan. Nah, kebebasan si anak itu. Dia ingin bebas, ingin keluar. Tapi juga bisa kebiasaan itu. Kebiasaan. Kebebasan. Oh ya, kebebasan Bu itu. Ya betul sekali ya Bapak Ibu, kebebasan. Jadi si anak ini ingin bebas keluar ya. Nah ini saya juga pernah menemui seperti itu. Jadi anak keluar kelotot tidak malah kejar-kejaran. Nah itu. Kalau beda boleh nggak? Beda gimana? Menurut saya kok itu kok ibaratnya kok caper juga bisa Bu. Jadi kasih sayang tadi. Wah aku ben diganteng karo Bu Nenek kok. Aku pakai bayi ben digudet ben digoleki. Kapan Bu Nenek guru kesenenganku gitu. Favoritku. Ya bisa juga, tapi konteksnya mungkin agak yang berbeda Bu di sini. Nah, ini konteksnya agak kalau di sini itu lebih ke kebebasan ya. Ya memang bisa kasih sayang, cuma mungkin kata-katanya di sini perlu ditambah suatu ya. Penekanannya lain. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, cuma dengerin gurunya terus, betul banget. Nah, ini kira-kira kebutuhannya apa ini? Coba nih, buati kita ini tenang. Tolong ditampilkan Bu yang tadi. Oh iya. Nah ini, aku bosan. Bosan itu berarti apa? Bebas. Karena gak menyenangkan. Mulanya ngono-ngono tok, bosen aku. Bertahan hidup ya. Berarti kan kita juga perlu introspeksi. Ya, gitu. Berarti aku mau ya itu stres. Nah ini, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, coba dengerin gurunya. Waktu ngrungokke sedakep. Kebebasan Bu. Ya betul, ya kebebasan, betul. Karena si anak ini juga butuh istilahnya dari guru itu harus bervariasi mengajarnya supaya anak tidak bosan tadi. Nah kemudian yang terakhir, nah ini Pak Andi tidak memperhatikan dan menyapaku hari ini, padahal aku pakai jilbab baru. Kalau ini sudah paham semua, gitu. Iya, ada kasih sayang. Nah, seperti itu. Iya, ada perhatian di situ. Jadi perlu kasih sayang. Nah, ini oke. Kelihatannya karena ini sudah bisa menjawab semua, sudah paham, gitu.
Nah, mari kita berefleksi. Nah, di sini seorang murid yang tidak begitu berhasil dalam secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak dipenuhi di sekolahan. Contoh kayak mungkin murid kita ya, ada si Badiul itu kan dia itu perlu ya, selalu memberikan kejutan-kejutan bagi Bapak Ibu guru. Nah, karena apa? Dia ingin diperhatikan. Dia butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh semuanya. Nah itu ya. Nah, oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah, kalau diperhatikan itu Badiul itu malah ketua gengnya di antara 6 itu loh. Jadi si teman-temannya itu manut sekali dengan Badiul. Itu berarti dia itu memiliki motivasi menjadi penguasa itu di situ. Nah, sebagai guru kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid. Nah, ini kita sebagai guru harus kayak ibaratnya menyalurkan bakat dari Badiul ini. Nah, mungkin bisa bergabung di OSIS ya untuk menjadi pengurus OSIS atau yang lainnya. Rebana. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru itu juga ada 5 Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kebutuhan manusia saja yang 5 tadi. Posisi kontrol guru juga ada 5. Dari yang paling bawah itu adalah sebagai penghukum. Nah, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman, 4 pemantau, yang kelima adalah manajer. Ini peran guru. Nah ini. Yang pertama penghukum. Tentu sudah paham semua. Sebagai penghukum itu mesti kalau kata-katanya tadi ya, suara yang kita berikan ke anak itu mesti suaranya nada tinggi ya. Nah, nyanyi nada tinggi itu. Nah, kemudian juga mata bisa melotot sampai melotot. Nada tinggi, mata melotot kayak gini ya, beratnya. Dan jari-jari menunjuk-nunjuk gitu ya. Siapa ini yang cocok beratnya kayak gini? Mira, sayangnya gak ada. Jadi bisa dipraktekkan ya. Nadanya tinggi, matanya melotot sambil menunjuk-nunjuk. Nah, ini tipe guru penghukum ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini nadanya memelas itu ngesake. Ya Allah lele, nah pokoknya melas gitu ya. Nah ini nak kan prakteknya Bu Titik mesti pasih nih ya. Jadi halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Merapat itu artinya dempel gitu ya. Allah lele gitu ya. Seperti itu. Kalau tidak ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Kalau teman itu ramah, kayak kita sama teman kita berbicara, ngobrol seperti itu. Cuma posisinya kita guru dengan murid. Jadi kita menanyakan masalah, alasan kenapa dia berbuat salah tadi. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau ini nadanya, suaranya adalah datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi menanyai anak itu dengan membawa bukti. Kamu sudah telat berapa kali? Nah, di bukti saya ini. Nah, jadi anak saya iso ngelak. Nggih gitu. Jadi kita itu dalam menanyai anak itu sudah punya bukti-bukti tentang perilakunya. Contohnya terlambat. Di data Bumaya itu sudah ada. Si anak ini terlambat berapa kali itu sudah ada. Kemudian yang kelima adalah manajer. Manajer ini adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi selain membawa data-data tadi, si anak ini juga kayak ibaratnya mencari solusi supaya si anak ini tidak melakukan
atau tidak mengulang kesalahannya tadi. Nah, ini ada penerapan, contoh penerapannya, Bapak Ibu, jadi tidak usah khawatir. Nah, di sini ada contoh penerapan. Ini ada contoh posisi kontrol dari kelima-limanya. Tuh, gak masuk. Sini kamu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih Nadanya kamu. tinggi, matanya. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Halus sama. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, berdasarkan video di atas ada 5 posisi kontrol, nggih. Nah, posisi yang pertama tadi posisi apa tadi? Penghubung. Cirinya tadi apa, Bu? Keliling lapangan basket. Nadanya bagaimana tadi? Tinggi. Nadanya melosot, emosi, ya. Itu penghubung. Jangan seperti itu, nggih. Mari ampun ya, mari stroke, nggih. Oke. Yang kedua adalah tadi yang mendayu-dayu tadi makjleb tadi. Iya, membuat orang merasa bersalah. Ya Allah, masa temen. Nah, itu sering. Kadang kita juga seperti itu, nggih. Oh, yang sakit, aduh, begitu, nggih. Orang. Yang sering curhat itu Bu Fitri itu. Aku tanganmu, Bu, ya Allah, gitu. Nah, itu. Kemudian, iya. Bu Fitri itu kadang Zoom sambil ngajar kalau pas pagi. Itu anaknya lari lah, dia menerapkan posisi yang kedua itu, membuat orang bersalah. Tapi kayaknya anaknya juga enjoy aja, tapi tidak merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang friendly dari ya teman, di absen K tadi itu ya. Enak ya, murid senang. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat tadi posisi sebagai pemantau, ya. Kemudian yang kelima yang terakhir manajer. Nah, pertanyaannya, posisi kita idealnya yang mana, Bapak Ibu? Sebagai penghubung, sebagai membuat orang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Idealnya yang mana posisi kita? Siapa yang belum bersuara nih tadi nih? Kayaknya Pak Sam belum. Terima kasih Bu Didi.
boleh saya memilih yang kelima. Posisi kontrol kelima, itu sebagai manajer. Di mana saling mengisi di antara kedua belah pihak, kesepakatan bersama terjalin di sana. Begitu. Akhirnya perjalanan bisa landing dengan baik. Begitu Bu Nining. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasan. Ya Bapak Ibu, jadi intinya Bapak Ibu semuanya, tidak hanya Pak Hasan, tidak hanya saya, itu harus jadi manajer. Ya. Jadi tidak hanya, namun kalau manajer itu belum bisa, yang bawahnya, yaitu pemantau. Kalau pemantau belum bisa, teman. Jadi yang diharapkan itu teman, pemantau, manajer. Jangan sampai kita sebagai guru itu sebagai penghukum atau merasa bersalah lagi. Terutama penghukum, jangan sampai ya Bapak Ibu, karena itu bagaimana ya, tidak sesuai dengan posisi kontrol. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah ini, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada peraturan kelas gitu. Nah, cuma apakah sama peraturan dengan keyakinan kelas itu? Sama enggak Bapak Ibu? Apa? Kalau peraturan itu mengikat, ditetapkan oleh sepihak, tapi kalau keyakinan itu ditetapkan bersama-sama, diyakini bersama, kemudian dilaksanakan secara bersama. Nah, antara peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Namun sebelum kita membahas perbedaannya, kita perlu tahu bahwa yang namanya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi disepakati bersama, ya. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Yang pertama dilihat dari proses pembuatannya. Nah, yang pertama peraturan biasanya, nah ini dibuat bisa kapan saja sesuai dengan kejadian atau maunya si pembuat. Jadi peraturan itu tergantung yang mau membuat, mau digawe kapan, yang penting digawe oleh pembuat itu. Tapi kalau keyakinan ini kalau dalam pelajaran itu dibuat di hari pertama saat masuk sekolah. Jadi di awal pelajaran, di awal tahun pelajaran itu ya. Kemudian jumlah, kalau peraturan itu banyak poinnya, boleh banyak, seperti peraturan tata tertib di sekolah kita itu kan banyak sekali sampai 2 lembar itu. Nah, tapi kalau keyakinan itu maksimal hanya 7 poin, itu maksimal, tidak boleh lebih. Kemudian kata-kata yang digunakan, kalau peraturan itu kata-katanya boleh negatif. Kata-kata negatif itu menggunakan jangan, dilarang, tidak boleh. Nah, itu boleh. Tapi kalau keyakinan itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Itu harus dihilangkan. Kemudian yang keempat, suasana saat dibuat. Nah, ini. Kadang kalau peraturan itu tergantung yang membuat. Kalau yang membuat pas marah berarti ya peraturannya pas marah itu. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat saat apa? Suasana hati itu tenang, riang itu. Jadi antara guru dan murid dibuat bersama. Dan banyak sekali perbedaannya. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan. Nah, dalam peraturan, contohnya, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kalau di keyakinan itu nilainya adalah universal, itu artinya adalah bertanggung jawab.
Kemudian gunakan masker kesehatan, itu artinya adalah keyakinan tentang kesehatan. Nah, jadi kata-kata yang dipakai adalah kata-kata universal. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas yang pertama adalah mempersilakan murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi si murid anak-anak itu disuruh menulis, ya, apa saja yang ingin dijadikan sebagai keyakinan. Kalimat-kalimatnya bebas, terserah mereka. Boleh menggunakan kalimat negatif, kalimat positif itu boleh di awalnya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan murid, dicatat semua. Nah, setelah itu baru disusun mana yang masuk keyakinan, mana yang tidak, itu baru dibuang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi. Kemudian tinjau ulang lagi. Yang keenam adalah semua warga kelas menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, kemudian dipasang di tempat-tempat yang strategis yang anak-anak bisa membacanya. Tidak di pojokan, ya, nanti malah nggak kebaca. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, ya, lebih abstrak kata-katanya. Kemudian yang kedua adalah berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga adalah dibuat dalam bentuk positif. Keempat, isinya tidak terlalu banyak, tadi maksimal hanya 7, ya. Kemudian diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Selanjutnya adalah perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Tidak hanya sekedar dipasang, baru itu tidak pernah diutek-utek. Nah, itu nggak boleh. Nah, contoh pembuatan praktek keyakinan kelas ini yang saya lakukan di bentar. Banter toh. Maring ya. Banter ya. Nah, tadi yang pertama itu saya menjelaskan tujuannya saya di kelas itu, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak saya kasih tahu untuk prosedurnya dan tujuannya apa, itu dijelaskan di awal itu. Gak bodoh. Oke, girang. Nah, kemudian setelah itu anak-anak saya suruh menulis, ya, menulis di kertas kecil atau post-it ini. Semuanya tak suruh menulis. Nah, Semuanya saya suruh menulis. Iya, semuanya saya suruh menulis. Oh. Oke. Nah, ini. Nah, setelah menulis tadi kemudian ditempel di kertas. Nah, kemudian kita pilah-pilah. Mungkin kan anak ada yang menulis sama. Nah, itu kita golongan yang mana yang sama, mana yang berbeda, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, kemudian ditulis, ya dipilih tadi di papan tulis. Gitu. Kemudian, nah dari kata-kata anak itu tadi masih ada yang mengandung nilai-nilai negatif. Nilai negatif itu adalah kata-kata yang ada, tidak, dilarang, itu masih ada. Jangan, nah itu masih ada karena anak-anak kan belum paham gitu, positif negatif kata-kata itu. Nah, setelah itu baru nanti kata-kata negatif itu dirubah ke kata-kata positif. Contohnya yang menggunakan kata tidak, mungkin tidak boleh terlambat. Nah, diganti dengan kata positif menjadi apa coba, Bapak Ibu? Tidak boleh terlambat. Iya, masuk tepat waktu atau datang tepat
waktu. Jadi sama-sama tidak terlambat, tapi yang satu itu menggunakan kata-kata negatif, yang satu menggunakan kata-kata positif. Jadi prosesnya seperti itu, dirubah dulu ke kata-kata positif, kemudian dari kata-kata atau kalimat positif itu dijadikan dipilih kata universal, atau kalau datang tepat waktu itu berarti mengandung nilai universal apa nih? Tanggung jawab kah, disiplin kah? Nah, disiplin. Nah, itu jadi ada prosedurnya seperti itu, tidak langsung ditulis kemudian ditempel, tidak. Nah, setelah tahu disiplin, nah ini harus dianalisis dulu. Kalau menurut teori ya, dianalisis dulu. Dianalisis, kalau di ilmu yang saya peroleh itu ada analisis Y, ada analisis T. Itu. Mana yang terlihat, yang diterapkan, nah seperti itu. Nah, setelah jadi kata-kata universal itu baru kemudian dirubah ke kalimat yang mengandung nilai kebajikan. Jadi ditambahilah kalimat. Tadi kan baru satu kata, nah itu kemudian ditambahi. Seperti itu baru jadi yang namanya keyakinan. Nah, yang terakhir itu ditandatangani kemudian ditempel. Siapa yang menandatangani, Bapak Ibu? Semua warga kelas, murid-murid dan juga gurunya, ya, tidak hanya muridnya tok, ya. Nah, di sini sebelum supaya lebih paham, nah, coba Bapak Ibu saya minta menuliskan satu peraturan atau keyakinan. Nah, caranya tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Silahkan Bapak menuliskan satu kalimat, boleh menggunakan kalimat negatif. Kemudian poin kedua, silahkan kalimat negatif itu dijadikan kalimat positif. Setelah itu kemudian ubah menjadi satu kata universal, kemudian baru menjadi kalimat keyakinan kelas. Jadi ada 4 nomor yang harus Bapak Ibu kerjakan. Kalau masih bingung, ini saya kasih contohnya, tapi jangan nurun ya. Nah, seperti itu contohnya. Contoh. Tidak boleh datang terlambat. Aku tak datang terlambat, Mas. Nah, itu berlatih membuat keyakinan kelas. Oke, yang satu negatif, yang kedua dijadikan kalimat positif. Setelah kalimat positif, kemudian ya nilainya, universalnya apa? Ini Pak Joko. Nah, setelah itu baru dijadikan keyakinan kelas. Itu yang prosedur pembuatan keyakinan kelas yang benar. Kalau selama ini kan kita hanya pokoknya peraturan, nah orang garap tugas denda 10.000, nah seperti itu. Denda-denda itu sudah tidak boleh. Nah, nanti kan bisa dikumpulkan jadi satu keyakinan kelas kita. Kan banyak nilai-nilai itu kan banyak, ada dari tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian kasih sayang, mungkin menghormati, saling menghargai, banyak. Masih banyak. Itu raham biyen. Itu gak tekan sore. Enggak. Kalau Jumat. Ayo ampun. Malam. Ayo wes. Oke. Dah. Ini engko bar iki siji. Wes ya. Iya.
Oke, sudah. Oh, ini tidak bisa praktek. Ya. Ini praktek ya di Nah, ini salah satu, coba Bu Win dibacakan saja satu. Yang lain nanti untuk PR. Tidak boleh membuli teman, apalagi menyebut dengan nama bapaknya itu. Jadi ini adalah nilai-nilai saling menghormati. Nilai kebajikannya juga menghormati. Yang terakhir, hormat menghormati antar teman. Oke, itu jadi nggih Bu Win nggih. Ya, untuk teman-teman, jadi di poin 1 itu ada tidak boleh membuli, itu ada kata negatif, kemudian saling menghormati itu sudah diganti ke kalimat positif. Yang keempat, nilai universalnya adalah menghormati. Yang kelima, keyakinan ikhlasnya adalah hormat menghormati. Itu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini yang paling ditunggu nggih. Sudah nih Bapak Pak Hasan. Oke. Oke, kita lanjut aja. Kemudian yang restitusi, ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini jadi yang tadi nggih burung nggih, yang restitusi itu harus meliputi 3 tahapan ini. Jadi ada. Nah, contohnya seperti ini, burung biar enggak. Nah, di kelas saya itu ada murid yang saat ini ceritanya itu saya kosong, ada tugas gitu. Nah, si anak ini malah tidur di kelas, padahal yang lain itu mengerjakan tugas dari saya, malah si anak ini tiduran. Nah, ini saya samarkan namanya menjadi Tika. Iya, suami cuma namanya saya samarkan. Nah, kemarin itu tidur di pojokan di taman itu. Nah, di sini saya menerapkan segitiga restitusi. Jangan dibully ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu Nining. Pagi Tika, silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Bu Nining ke sini? Mungkin mengenai tugas Bu. Iya. Kamu kemarin masuk kan? Iya, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Tika, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Nining. Bu Nining juga pernah melakukan kesalahan. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Bu. Tadi malam saya bermain HP sampai jam 12 malam. Kemudian saat pelajaran saya tertidur. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Kira-kira kalau masih ingat apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, saya punya solusinya. Yang pertama, saya ingin minta maaf kepada guru karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya besok. Baik, Bu Neng apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu boleh kembali ke istirahat. Terima kasih ya. Ya, permisi Bu. Ya. Selamat pagi Bu Nining. Pagi Tika. Nah, ini tadi tambah restitusi. Jadi di situ si Tika tidak mengerjakan tugas, tapi saya tidak marah-marah loh. Jadi saya tanyakan alasan kenapa sih Mbak Tika ini nggak mengerjakan tugas. Kemudian distabilkan dulu identitasnya itu. Ya, jadi semua orang itu pernah berbuat salah.
Nah, di sini menstabilkan identitas ya. Kemudian kemudian validasi tindakan yang salah dengan menanyakan itu tadi keyakinan kelas mana yang kamu langgar itu. Kan si si Tika kemudian sadar, oh saya salahnya di sini. Kalau salah berarti harus apa? Nah, dari situ dia mencari solusi untuk kesalahannya tadi. Nah, di sini. Jadi 3 langkah itu harus dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu besok kalau menangani anak-anak seperti itu, gitu, restitusi, gitu. Nah, oke, ini di sini di penghujung acara yaitu refleksi. Monggo secara langsung mawon, gitu. Refleksi yang pertama adalah hal baru apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini, kemudian apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki, yang ketiga terkait pembelajaran ini, perubahan apa yang Bapak Ibu harapkan. Monggo ini siapa yang mewakili? Ada dia bilang aku sih udah mau. Lembang aku. Ini aku sih. Hal baru apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Hari ini saya mendapatkan materi yang luar biasa, walaupun teman-teman sudah beberapa kali menyampaikan, tapi selalu ada yang baru, Bu Neneng. Di sini Bu Neneng langsung praktek tentang tadi penanganan dalam segitiga restitusi. Saya khawatir jadi prostitusi, ya Bu. Nah, saya selama ini mungkin belum selembut Bu Neneng seperti dalam video itu, walaupun pernah saya lakukan Bu Neneng, tetapi kok Bu Neneng halus seperti itu, apakah saya bisa nanti ya? Nanti akan saya coba seperti itu. Terus di sini perlu adanya kesabaran yang ekstra, Bu, dalam menangani masalah anak yang bervariasi. Jadi ada banyak hal di sini tadi, termasuk anak-anak itu punya masalah, itu punya latar belakang yang berbeda-beda karena ada kebutuhan hidup manusia tadi. Maka kita sebagai guru kita harus bisa berada di posisi mereka, setidaknya seperti itu, ikut merasakan. Maksud apa nembilan untuk terus. Ini saya juga punya pengalaman ketika dulu jadi guru pertama di SMA Muhammadiyah Gubuk itu, murid saya itu ada yang izin terus ke belakang. Ya jangan izin terus, dipot, saya bilang gitu. Berarti saya dosa ya. Dengan adanya materi hari ini yang disampaikan Bu Neneng, ini membuka wacana saya, Bu Neneng. Terima kasih sekali. Terus, juga saya? Cukup ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Saya sangat berterima kasih sekali atas kerjasama kolaborasi kita. Saya doakan semoga nanti teman-teman yang lain di lain waktu nanti pada keterima CGP, dan yang belum silahkan mendaftar CGP, tetap semangat. Pokoknya ada banyak hal yang kita dapatkan dari program guru penggerak ini. Itu, dan tentunya apa yang kita dapatkan ini adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang bisa untuk memajukan diri kita khususnya dan sekolah kita pada umumnya. Semuanya baik semuanya, ya. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan baik tutur kata atau perilaku saya, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih, ya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kapten.